Memang ada orang-orang kecil, tapi jangan lupa, boleh jadi azab Allah itu tidak turun karena yang kecil-kecil. Orang kecil itu lebih ikhlas, orang kecil itu lebih tulus, orang kecil itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu turun di hati yang hancur berkeping. Boleh untuk update status besok pagi. Karena tahu ada adik-adik yang hatinya hancur berkeping. Kenapa kadang hidup kita itu dibuat Allah hancur babak belur, berkeping macam kaca jatuh ke batu? Karena di saat itulah sujud kita lebih lama, karena di saat itulah air mata kita menetes. Kalau kita di atas awan, bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan, kita mungkin angkuh dan sombong. Tapi kalau kita sudah jatuh terjerembab, saat kita berteriak tak ada lagi manusia mau mendengar kita, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa kita. Saya sejak di Belitung ini puitis pula sekarang. Nah, maka orang-orang kecil sepele ini jangan disia-siakan. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin Ustadz kita berbuka bersama 16.000 porsi. Terbayanglah itu berapa duit. Dari mana itu datang? Bahkan sampai ada LSM yang mempertanyakan ini datang dari mana. Tapi panitia kita luar biasa. Kalau abang mau nambah duitnya silakan datang. Dan mantap, nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk. Ngapa tanya-tanya? Ini tak perlu. Ini dari mana duitnya? Kalau mau nambah silakan datang. Kalau nggak mau nambah, ya paling tidak jangan nambah beban. Kan sedap. Lebih baik lembut tapi mengena. Untuk apa keras tak kena? Begitulah. Dari mana jawaban-jawaban lembut itu datang? Dari Allah. Allah kirimkan ke hati dan pikiran orang beriman supaya orang tak tersinggung, tapi mengena dalam hati sampai mati dia ingat itu. Akan datang kalau ada acara tabligh akbar lagi mau menelpon, kena lagi nanti gitu. Begitulah Allah SWT cara melindungi. Kadang kita tak pernah terpikirkan sesuatu, tapi Allah yang membisikkan. Kalau bisikan datang dari malaikat yang dikirim oleh Allah, ilham namanya. Kalau bisikan yang datang dari setan, waswasah namanya. Lil insani lammatani, manusia itu punya bisikan. Datang dari setan, datang dari malaikat. Kalau kita berwudu, kita beristighfar, kita sholat sunat, kita istiqomah, datang bisikan-bisikan yang kadang tak terlintas di hati dan pikiran kita. Begitu juga kalau kita jahat, kita buat dosa, datang juga bisikan-bisikan untuk buat dosa yang tak terlintas di hati pendosa sekalipun. Ada aja ide-idemu untuk buat dosa itu yang tak terpikirkan orang. Jadi kalau bapak ibu melihat ada orang, heran, dia kalau mau buat dosa ini ada aja idenya Pak Ustaz. Berarti memang kawan-kawan setan, satu geng dia. Yang punya telunjuk sudah, yang penengah sudah, anak muda sudah, orang kecil sudah. Ada orang-orang yang perlu selalu diberikan pujian. Ini mak-mak garis keras. Mereka ini gerakannya luar biasa, selalu siap. Ibu bawa makanan, siapkan jamaah, siap katanya. Tapi mesti sering, masih dikasih gini, mantap. Support luar biasa. Perempuan itu dia ingin mendengarkan kata-kata pujian. Makanya Nabi menggunakan itu. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Jadi terngiang itu di telinga. Boleh Pak Ustaz, istri saya panggil wahai orang yang kulitnya putih, kena cahaya matahari kemerah. Apa pula salahnya? Pulang dari sini nanti panggil ya Humaira. Tapi kalau bisa sesudah berbuka. Kalau jam 2, jam 1 ya Humaira, kau ngejek aku ya kata dia. Janganlah terlalu jujur. Ini terlalu jujur balik ya Hajar Aswad. Ngamuk lah dia. Jadi kita memang harus selalu memberikan kata-kata yang baik, mengangkat hati perasaan, mensupport, memberikan. Kita pun terasa itu. Kadang ada orang-orang, tapi jangan terlalu berlebihan. Dia macam garam juga itu. Kalau pas dia penempatan garamnya itu pas dia enak. Tapi kalau terlalu berlebihan,
naik asam, naik apa, kita pusing kepala kita mendengar pujian-pujian. Makanya kata Nabi, kalau orang terlampau memuji, ambillah pasir dan hembuskan ke wajahnya. Jadi kita pun siapkan, letakkan pasir kalau ada orang terlampau pujian. Kenapa bapak gini kan? Banyak kali bercerita. Saya mohon maaf, duduk di atas ini bukan kemauan saya. Ustadz Kurnia yang ngasih kursi. Begitulah sibuknya kemarin orang mencari kursi, saya dikasih pula kursi. Kenapa saya dudukkan di sini? Biar sejajar sama kamera. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, setelah pertemuan ini kita tidak berpisah, karena kita akan selalu bersama dalam doa. Tak putus doa saya untuk Pak PJ beserta Ibu, Pak Ezaldi beserta Ibu, untuk Pak Sekda beserta Ibu, untuk seluruh Belitung saudara-saudara saya dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjaga bapak-bapak Ibu semua. Allah menjaga Belitung, Allah menjaga saudara-saudara kita sebangsa setanah air, dijadikan Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, istiqomah kita sampai mati dalam la ilaha illallah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak cucu kami murtad, na'udzubillah. Jadikan mereka istiqamah dalam iman dan Islam. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, menolong agama. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa menolong dengan wakaf, zakat, infak dan sedekah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmatmu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika nanti segala amal kami akan dihisab, dihitung di hadapan. Rabbana hab lana min azwajina. Jadikan pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati kami. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ampunkan dosa kami, kedua orang tua kami, wa limasyayikhina, guru-guru kami, wa li zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik, wa liman hadarana, saudara-saudara kami yang hadir dalam majelis salat subuh ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat datang karena sakit, karena uzur syar'i, karena satu dan lain hal. Allahumma hdi qaumana, saudara kami yang belum dapat hidayah, bukakan pintu hidayah untuknya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.